Selamat pagi Bapak Ibu Guru, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Betania Anggita Anastasia Marbun, saya dari kelas 12 MIA B. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan ujian praktik agama saya tentang riwayat hidup Santa Faustina. Santa Faustina memiliki nama asli yaitu Helena Kowalska. Ia lahir di Polandia tanggal 25 Agustus 1905 dan meninggal pada tanggal 5 Oktober 1938 pada usia 33 tahun. Ia merupakan anak ketiga dari 10 orang bersaudara dari sebuah keluarga yang miskin yang bekerja sebagai seorang petani di kampung Glogowic. Ayahnya bernama Stanislaus Kowalski dan ibunya Mariana. Helena dibaptis pada 27 Agustus 1905 di Gereja Katolik Paroki Santo Kazimierus di Swinici, Warki. Semasa kecilnya, Helena suka berdoa, rajin bekerja, taat, dan sangat peka terhadap kemiskinan orang lain. Tahun 1914, Helena menerima komuni pertama, dan ia sangat menghayati peristiwa itu. Helena memasuki SD Swinic dan mulai belajar pada tahun 1917. Tahun 1921, Helena harus bekerja untuk membantu orang tuanya. Ia bekerja sebagai pembantu di rumah keluarga Gorisweski di Aleksandrowski. Setelah bekerja selama kurang lebih setahun, Helena dan keluarganya kembali ke kampung halamannya. Ia meminta izin kepada kedua orang tuanya agar mengizinkan ia masuk biara, namun orang tuanya bersikeras untuk menolaknya. Helena pun sangat kecewa. Karena permintaan Yesus, tanpa membawa bekal apa-apa dan tanpa izin dari orang tuanya, Helena mendaftarkan diri di berbagai biara yang ada di Warsawa. Akhirnya ia diterima oleh pimpinan biara itu yang bernama Mother Morawiecka. Karena Helena datang tanpa bekal apa-apa, Mother menyuruh Helena untuk bekerja setahun lagi agar mampu membeli segala keperluan hidup di biara selama novisian. Semasa kecilnya, Helena memang rajin berdoa dan peduli akan orang lain. Hingga pada umur 17 tahun, ia mendengar dari dalam hatinya untuk menempuh hidup yang lebih sempurna. Helena memasuki biara pada umur 19 tahun di biara Kongregasi Suster Bunda Allah Kerahiman. Setelah ia bekerja setahun, ia kembali ke biara tersebut. Saat itu, Helena berkeinginan meninggalkan biara karena ia merasa waktu berdoanya sangat tipis, sangat minim. Tapi Yesus menegurnya untuk tetap bertahan di sana. Pimpinan biara menyuruh Helena ke Krakow untuk menyelesaikan postulatnya. Setelah 8 hari di sana, Helena menerima pakaian biara dan nama baru. Namanya diganti dari Helena Kowalska menjadi Maria Faustina. Ia sah menjadi seorang Suster Faustina. Bulan Juli tahun 1934, Suster Faustina terkena sakit flu yang berat. Meskipun sedang tidak sehat, ia tetap menulis buku hariannya. Puncaknya bulan Agustus, ia sangat lemah dan membutuhkan perawatan yang serius. Ia diberikan sakramen perminyakan. Setelah beberapa hari, akhirnya ia pun sembuh kembali. Ketika Suster Faustina berjalan-jalan di taman, ia melihat Yesus di atas kapel Vilnius. Yang ia lihat saat itu sama dengan yang ia lihat 4 tahun yang lalu. Ia pun menceritakan hal itu kepada Uskup Agung Vilnius. Ia mengatakan kepada beliau bahwa Yesus menuntut agar didirikan sebuah kongregasi baru. Devosinya yang istimewa kepada Santa Perawan Maria tak bercela, kepada sakramen Ekaristi dan sakramen Tobat, memberi Santa Faustina kekuatan untuk menanggung segala penderitaannya sebagai suatu persembahan kepada Tuhan atas nama gereja dan mereka yang memiliki kepentingan khusus, teristimewa para pendosa berat dan mereka yang diambang maut. Lalu ia meninggal pada 5 Oktober 1938 di Polandia. Paus Yohanes Paulus II mengkanonisasi Faustina pada tanggal 30 April tahun 2000. Setiap tanggal 5 Oktober menjadi hari peringatan Santa Faustina. Dari riwayat hidup Santa Faustina yang paling berkesan yaitu kesederhanaannya dan ketulusan hatinya. Santa Faustina adalah wanita yang lahir di keluarga sederhana. Ia pun tidak menamatkan SD-nya.
Dari kecil ia berkeinginan masuk biara, tapi orang tuanya melarang keras. Ia pun pergi membantu ibunya sebagai pembantu di rumah orang. Hingga pada umur 17 tahun, ia mendengar suara Tuhan memanggilnya. Ia pun pergi membantu ibunya dan akhirnya tanpa pengetahuan orang tuanya, ia pun masuk ke biara. Di biara dia bekerja sebagai pembersih. Tapi ia tidak pernah mengeluh akan kerjaan yang diberikan padanya. Ia tetap menjalankannya dengan senang hati dan penuh tanggung jawab. Ia juga menulis buku harian yang berisi perjalanan imannya. Hingga suatu saat ia melihat Tuhan dengan mata kepalanya sendiri. Ia melihat Yesus dengan 2 sinar keluar dari dadanya. Ada berupa air dan satu lagi darah. Yesus menyuruh Santa Faustina untuk menggambarkan apa yang dilihatnya. Ia pun menyuruh pelukis pertama menggambarkannya. Tetapi pelukis pertama menggambarnya tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Ia pun menangis dan akhirnya ada satu pelukis yang bisa menggambarkannya dengan sempurna. Beberapa suster di biaranya saja yang menyadari bahwa terjadi suatu hal istimewa pada Santa Faustina. Ia juga mendapatkan 7 stigmata. Refleksinya, Santa Faustina adalah santa yang dikenal dengan kerendahan hatinya dan ketulusan hatinya. Ia tak malu jika selalu disuruh sebagai pembersih. Ia melakukan semua tugas-tugasnya dengan senang hati dan penuh tanggung jawab. Dari sini dapat kita ambil pesannya, serendah atau setinggi apapun pekerjaanmu, jika kau kerjakan dengan senang hati, maka akan berbuah baik ke depannya. Tetapi serendah atau setinggi apapun pekerjaanmu, jika kau kerjakan dengan bersungut-sungut, maka itu hanya akan menjadi beban bagimu. Percayalah kepada Tuhan, semua telah Ia atur dengan sangat baik. Tetap rendahlah hatimu dan tidak sombong, setinggi apapun engkau sekarang. Demikian riwayat hidup Santa Faustina dan refleksi yang dapat saya gambarkan. Saya ucapkan terima kasih.